Setelah bertahun-tahun mengontrak rumah kecil di pinggiran kota, akhirnya Bimo dan istrinya, Rani, bisa membeli rumah sendiri. Rumah itu berada di desa yang tenang, dengan harga yang relatif murah, untuk ukuran rumah besar dengan halaman luas. Di depan rumah berdiri sebuah pohon besar dan tua, sejenis beringin, yang akarnya menjalar hingga ke pinggir jalan. Warga sekitar menyebutnya pohon tua, tapi tak ada yang berani membicarakannya terlalu banyak. Hari pertama pindah, semuanya berjalan lancar. Tapi malam harinya, Rani mulai merasa tidak enak. Udara tiba-tiba menjadi dingin, dan suara bisikan samar terdengar dari arah jendela. "Bim, kamu dengar enggak?" tanya Rani pelan. "Dengar apa?" jawab Bimo yang sedang menata lemari. "Kayak ada yang manggil namaku." Bimo mengabaikannya, mengira hanya rasa lelah akibat pindahan. Namun, malam demi malam kejadian aneh makin sering terjadi. Barang-barang berpindah tempat sendiri. Suara langkah kaki terdengar dari loteng, padahal rumah itu tidak punya loteng. Dan yang paling menakutkan, bayangan tinggi besar berdiri di depan pohon setiap malam, tepat pukul 2 dini hari. Bimo mencoba menebang pohon itu, namun saat kapak pertama kali menyentuh batangnya, dia langsung jatuh pingsan. Saat sadar, tubuhnya demam tinggi, dan mulutnya komat kamit sendiri seolah ada yang merasuki. Seorang tetua desa akhirnya datang dan bercerita. Dulu, pohon itu adalah tempat dikuburnya sesosok dukun yang sangat sakti tapi jahat. Dia dihukum mati oleh warga karena membunuh anak-anak kecil untuk tumbal ilmunya. Tapi sebelum mati, dia bersumpah akan menunggu siapapun yang mencoba mengusiknya. Pohon itu bukan sekadar pohon. Disitulah arwah sang dukun tinggal, menjaga rumah yang kini ditempati Bimo dan Rani. Setiap malam, makhluk itu masuk ke rumah melalui akar-akar pohon yang menjalar ke dalam fondasi rumah. Bimo mulai sering kerasukan, dan Rani sering menemukan dirinya tidur di luar rumah tanpa ingat bagaimana dia bisa keluar. Sampai suatu malam, Rani bermimpi didatangi seorang wanita tua berbaju putih. Pohon itu tak bisa ditebang, tapi bisa ditenangkan. Kuburkan tanah dari makam sang dukun di bawah akar pohon, dan bakar kemenyan setiap malam Jumat. Dengan bantuan warga, mereka mencari bekas makam sang dukun yang sudah lama hilang di telan hutan. Setelah ditemukan dan diambil segenggam tanahnya, Rani melakukan apa yang diperintahkan. Malam itu, rumah mereka hening. Tak ada bisikan, tak ada bayangan. Namun, setiap malam Jumat, masih terdengar suara lirih dari arah pohon besar itu. "Rumah ini belum sepenuhnya milikmu." Sang dukun, nama aslinya adalah Kiai Jagatpati. Dulunya seorang tabib dan guru spiritual yang sangat dihormati di desa itu, sekitar 150 tahun silam. Ia tinggal tepat di tanah tempat rumah Bimo sekarang berdiri. Saat itu, wilayah itu masih berupa pedukuhan kecil dengan hutan lebat mengelilinginya. Kiai Jagatpati dikenal mampu menyembuhkan penyakit yang tak bisa dijangkau tabib lain. Orang-orang datang dari berbagai desa untuk meminta tolong. Tapi semua berubah saat istrinya, seorang wanita cantik bernama Nyi Raras, meninggal dunia secara misterius setelah melahirkan bayi mereka yang cacat. Kiai Jagatpati berubah. Dia tak lagi mengajar atau mengobati. Ia mulai mempelajari ilmu hitam, menyepi di bawah pohon beringin besar depan rumahnya, mengurung diri berminggu-minggu, memanggil makhluk halus, dan menumbalkan hewan, bahkan manusia. Beberapa anak kecil di desa mulai hilang satu persatu. Warga mencurigai harimau, ada juga yang menyalahkan penculik dari luar desa. Namun, suatu malam, seorang pemuda desa melihat cahaya merah dari rumah Kiai Jagatpati dan suara jeritan anak-anak dari arah pohon beringin. Ia mengintip dari celah pagar bambu dan melihat sesuatu yang membuatnya nyaris gila. Kiai Jagatpati menanam tubuh anak kecil di bawah akar pohon, sambil membaca mantra dengan mata yang berubah merah menyala. Warga desa yang murka mengepung rumahnya. Tapi Kiai Jagatpati sudah terlalu kuat. Ia mengirim badai, membalikan tanah, bahkan membuat beberapa orang kesurupan. Akhirnya seorang kakek dari desa seberang bernama Abah Wirya, seorang ahli spiritual putih, datang dan menantangnya. Pertarungan berlangsung semalaman.
dan darah mengalir dari batang pohon beringin hingga ke tanah. Saat fajar menyingsing, Kiai Jagatpati kalah. Tapi sebelum tubuhnya ditanam hidup-hidup di bawah pohon beringin, ia bersumpah, siapapun yang tinggal di atas tanahku akan jadi milikku. Rumah ini, pohon ini, akan menuntut tumbal selamanya. Tanah itu kemudian dikosongkan selama puluhan tahun. Tak ada yang berani membangun di sana. Pohon dibiarkan hidup meski banyak yang ingin menebangnya, tapi selalu gagal karena alat rusak, atau orang yang mencoba menebang mendadak sakit atau gila. Entah bagaimana, tanah itu dijual secara sembunyi-sembunyi oleh ahli waris yang tak tahu sejarah kelamnya. Dan begitulah Bimo dan Rani membeli rumah itu tanpa tahu bahwa mereka telah membuka gerbang lama yang semestinya tak pernah dibuka kembali. Setelah kejadian mimpi tentang wanita tua dan berhasil menenangkan pohon sementara, Rani merasa masih ada yang belum selesai. Ia mulai mencari tahu sejarah rumah itu lebih dalam. Suatu siang, saat membersihkan gudang tua di belakang rumah, ia menemukan sebuah papan kayu yang tampak lebih baru dari bagian lain bangunan. Ia congkel papan itu, ternyata di baliknya ada ruang kecil tersembunyi. Di dalamnya hanya ada satu benda, sebuah peti kayu hitam dengan ukiran aneh dan bau tanah basah yang menyengat. Dengan tangan gemetar, Rani membukanya. Di dalamnya terdapat naskah kuno dengan sampul kulit yang sudah mengering dan tulisan tangan dengan aksara Jawa kuno. Rani membawa naskah itu ke seorang juru kunci candi tua bernama Mbah Rasmo, yang juga dikenal sebagai penjaga ilmu leluhur. Setelah memeriksanya, Mbah Rasmo pun berkata lirih, "Ini catatan pribadi Kiai Jagatpati. Isinya bukan cuma mantra, tapi juga perjanjian darah dengan bangsa lelembut dari alam bawah. Yang kalian ganggu bukan sekadar arwah, tapi makhluk penjaga gerbang antara dunia manusia dan alam jin." Mbah Rasmo menjelaskan bahwa Kiai Jagatpati telah menyegel bagian jiwanya sendiri ke dalam akar pohon beringin, membuatnya tak bisa mati sepenuhnya. Setiap kali seseorang tinggal di tanah itu, segel itu akan melemah. Jiwa Jagatpati perlahan bangkit, mencari tubuh untuk dirasuki, agar bisa hidup kembali sepenuhnya. Namun, dalam naskah itu juga tertulis ritual terakhir. Cara untuk menghancurkan segel dan mengakhiri kekuatan Jagatpati selamanya. Tapi, ritual itu berisiko besar. Syaratnya, darah keturunan Jagatpati harus diteteskan ke akar pohon. Dua dunia harus dibuka, alam manusia dan alam gaib. Dengan mantra pemisah, seorang penjaga jiwa harus rela menjadi tumbal untuk menutup gerbang. Dan satu-satunya keturunan yang mungkin masih hidup adalah anak cacat yang dulu lahir dari Nyi Raras, yang menurut legenda dibawa kabur makhluk gaib dan dibesarkan di alam jin. Ia mungkin masih hidup dan menjadi penjaga gerbang itu hingga sekarang. Bimo dan Rani kini dihadapkan pilihan mengerikan, melanjutkan hidup dengan gangguan makhluk gaib yang akan semakin kuat, atau menjalani ritual maut yang bisa membunuh salah satu dari mereka demi membebaskan tanah itu selamanya. Malam itu, bayangan hitam kembali muncul di depan jendela kamar. Tapi kali ini, ia berbicara, "Sudah kau temukan naskahku, wahai wanita, tapi tak semua rahasia boleh dibuka tanpa harga." Setelah mengetahui bahwa satu-satunya harapan untuk menghancurkan segel arwah Kiai Jagatpati adalah mencari keturunannya yang hilang, anak dari Nyi Raras yang diyakini dibesarkan oleh bangsa jin, Bimo dan Rani memutuskan untuk melakukan perjalanan ke dunia gaib. Dengan bantuan Mbah Rasmo, mereka melakukan ritual pemisah dua alam pada malam Jumat Kliwon di bawah pohon beringin. Diiringi doa dan kemenyan, tanah di sekitar akar pohon terbelah perlahan, membentuk pusaran hitam seperti kolam tanpa dasar. Mbah Rasmo memperingatkan, "Begitu kalian masuk, waktu tak berlaku sama. Jangan makan atau minum apapun di sana. Dan ingat, jangan tinggalkan satu sama lain." Dengan niat bulat, Bimo dan Rani menggenggam tangan dan melompat ke dalam pusaran. Mereka terbangun di hutan lebat yang dipenuhi cahaya kehijauan. Daun-daun bergerak meski tak ada angin, dan pohon-pohon berbisik dalam bahasa yang tak dimengerti. Di sana manusia hanyalah tamu, makhluk lemah yang mudah terperangkap oleh tipu daya jin. Di tengah perjalanan, mereka bertemu sosok aneh, bertubuh seperti manusia, tapi bermata putih seluruhnya. Ia memperkenalkan diri sebagai penjaga gerbang selatan. Ia berkata bahwa keturunan Kiai Jagatpati memang masih hidup, dan kini dikenal dengan nama Jaka Lintang,
anak manusia yang dibesarkan oleh para jin putih. Jaka Lintang tinggal di Gunung Kabut, tempat paling sakral dan berbahaya di dunia jin. Bimo dan Rani harus menempuh perjalanan melewati hutan ilusi, sungai darah, dan ladang bisikan. Tempat roh-roh sesat mencoba memecah keyakinan mereka. Di tengah perjalanan, Rani nyaris tergoda oleh suara arwah ibunya yang memanggil dari kabut. Tapi Bimo menggenggam tangannya kuat-kuat. "Jangan dengarkan, itu bukan ibumu." Setelah melewati ujian berat, mereka akhirnya bertemu Jaka Lintang, seorang pemuda tampan bermata tajam, namun wajahnya tak sepenuhnya manusia. Ia mengetahui siapa dirinya dan mengaku telah menunggu saat ini datang. "Aku bukan manusia penuh, tapi juga bukan jin sepenuhnya. Tapi darahku bisa menghancurkan ayahku sendiri." Jaka Lintang rela menjadi tumbal demi menutup gerbang dan membebaskan arwah yang terperangkap oleh ayahnya. Ia memotong telapak tangannya dan darahnya yang bercahaya disimpan oleh Rani dalam botol tanah liat suci. Kembali dan penutup gerbang. Setelah kembali ke dunia nyata, Bimo dan Rani menyiram darah itu ke akar pohon beringin, lalu membacakan mantra dari catatan Jagatpati. Pohon itu mengerang, tanah bergetar, dan dari dalam batang muncul sosok bayangan hitam setinggi 3 meter, roh Kiai Jagatpati sendiri. Ia menjerit marah, mencoba menarik jiwa Bimo, namun tiba-tiba cahaya putih menyembur dari tanah, dan sosok Jaka Lintang muncul untuk terakhir kalinya. "Ayah, cukup sudah, biarkan mereka hidup." Dengan satu teriakan menggelegar, sosok Jagatpati hancur berkeping-keping, diserap ke dalam bumi bersama pohon beringin yang akhirnya roboh dengan sendirinya, terbakar tanpa api. Sejak malam itu, rumah Bimo dan Rani benar-benar tenang. Tak ada suara, tak ada bayangan. Pohon besar sudah tiada, hanya tersisa tanah subur yang ditumbuhi bunga liar berwarna putih. Banyak warga mulai kembali percaya, bahkan menyebut rumah itu kini sebagai tanah yang telah dibebaskan. Namun, di malam tertentu, jika kamu berdiri terlalu dekat ke bekas pohon itu, kadang-kadang kamu bisa mendengar bisikan, "Jagatpati telah pergi, tapi dunia gaib tak pernah benar-benar tertutup."